Oke, bagi teman-teman, nama saya Bima Putra Lambada. Saya mahasiswa UNUS Bangkara, Surabaya. Kali ini saya akan membahas soal metode SVM. Uh, kita kan tahu bahwa ada banyak metode seperti Nebius, AHP, dan masih banyak lagi. Kenapa sih SVM ini uh, layak untuk dijadikan kandidat sebagai yang terbaik? So, mari kita lihat selanjutnya. Jadi metode SVM ini tuh dia dalam kategori dalam dalam metode kategori supervised learning. Supervised learning itu gimana sih maksudnya? Supervised learning itu kayak dua kelas atau maksudnya banyak kelas tapi itu dibagi-bagi, dan kita tahu itu kelas apa. Kelas misal ini kelas buah, kelas hewan, kelas tumbuhan gitu. Sebenarnya sih gitu apa, dia mempeta-petakan sesuai kelas, nama kelas itu. Kalau unsupervised dia cuma menyeleksi, cuma itu nggak tahu itu apa, yang apa nama kelasnya itu. Ya, kita kembali ke SVM ya. Jadi ini SVM ini uh, dia mm, dalam bagusnya sih dia bisa menentukan hyperlink terbaik. Maksudnya hyperlink itu gimana sih? Kita lihat gambar ini. Nah, hyperlink itu ini hyperlink line increase system ini hyperlink. Nah, gimana sih kita caranya menentukan hyperlink ini? Apakah tinggal garis saja atau gimana? Ada cara lain juga. Jadi solusinya bisa dia menarik garis tengah ini jika nggak sembarang ya, apa maksudnya, dan metode SVM itu sendiri. Jadi ini ada namanya apa, yang abu-abu ini namanya itu margin, atau bisa disebut juga bisa disebut juga super vector ya, atau bisa disebut super vector. Nah, yang membagi ini itu hyperline. Dan dia apa ya, dia sebentar. Oh iya, SPM ini gak cuma untuk apa ya, kan ini tadi kan apa ya, dia ini kan resep ya. Dalam kasus lain, misalnya di data mining juga bisa di dalam kasus itu juga bagus loh, bagus dalam penerapannya. Nah, ini dia kan ini kan menjelaskan metode itu, prinsip kerja ini dalam prinsip structural risk minimization. Prinsip structural risk minimization yang gunanya itu menemukan hyperline tadi, itu hyperline yang apa, yang garis tengah ini. Nah, SRM itu tadi apa? SRM yang tadi itu. SRM itu ini
SRM. Nah, dia itu menentukan apa kak, uh, empirical empir empiris di setiap kelas ya. Dan saya memilih apa subkelas dengan minimum yang dengan minimum dengan skema minim. Jadi seperti ini gambarannya. uh, dia kan tadi kan empirical risk, ini empirical risk mencari. Jadi ini dia kan dari ini bukan ke bawah the empirical ini dari mencari minimum. Dan kan kebijakan ini pastikan waktu ini tadi mencari minimumnya ini minimumnya ya apa minimum menjadi pono on directionnya ini. Nah itu gitu. Nah kita kan tahu apa misalkan dalam kasus apa ya, kita misalkan gini deh, dalam suatu penelitian mana sih apa metode yang cocok, bukan cocok sih, lebih kayak dia performanya lebih bagus lah ke dalam kasus-kasus tertentu, atau misal A B dalam kasus A ini bagus, dalam kasus B ini kok jelek, kenapa gitu. Kalau ada SWM juga. Nah ini tuh kita bisa tes juga dalam setiap model ini. Kita bisa tes ini kan kita kan mencoba 6 ini mana sih yang bagus. Dari 6 ini ada KNN, ada Revius, ada SWM juga, dan lain-lain. Nah ternyata yang bagus ini SWM yang ini, SWM metode yang bagus. Tapi ini juga tergantung itu ya, tergantung kasusnya juga ya, nggak bisa mentah-mentah SWM yang bagus yang lain gak. Jadi kayak setiap metode itu dia mempunyai kelebihan sendiri juga gitu ya. Nah dalam SWM ini kan dia oh iya, untuk SWM sebentar. SWM saya ada menarik soal SPM. Nah ini yang saya bicarakan tadi yang soal SVM yang digunakan dalam algoritma klasifikasi teks, kan metode klasifikasi teks ya. Jadi yang dalam tahap tadi yang apa
Eh, ini kan nanti kan bicara soal memilih apa mana sih yang bagus untuk setiap kasus kasus ini apa model model apa model yang bagus untuk kasus yang kita kerjakan. Ya misalkan ini SVM. Nah SVM, nah gimana sih untuk meningkatkan akurasi dari SVM itu sendiri. Nah ini ada namanya itu net cover validation. Jangan ngambil kakaknya 10. Maksudnya ini gimana sih? Maksudnya ini dia itu ngambil 10% dari total data yang ada. Kan 100, diambil 10 untuk diuji. Nah, ini ada proses cleaning. Nah, bicara soal akurasi, ada yang namanya uh, cara dia itu menggunakan apa unbalanced dataset. Jadi dia kan ini yang pertama kan dia mengambil data yang ini kan kasusnya kan soal komentar spam ya, berspam. Tapi ini gak mentah-mentah ya, maksudnya gak mentah-mentah langsung di itu semua. Ini kan kasus saya kan ini uh, di komentar spam di Indonesia bukan Levias. Nah, ini dia ceritanya dia nggak mengambil semua teman-teman ya apa semua yang di komentar Instagram di semua itu enggak. Jadi ada beberapa cara itu, uh, jadi ada ketentuan lah, ketentuan seperti uh, harus katanya itu gak boleh sama satu, harus satu atau minimum nggak salah tiga tiga. Oh iya, pokoknya nggak boleh lebih dari satu. Terus ada simbol jadi nggak dibolehin. uh, uh, dan dan ada juga kayak emoticon itu dikonvert ya seperti uh, kayak senyum itu apa kayak smile itu ditambah emoticon smile itu senyum. Dan banyak lagi. Ini kan ceritanya kan mengambil 10 akun artis dengan parameter tertentu kayak followernya berapa, dan uh, postingannya itu uh, berapa, yang komentar yang terbaru berapa. Ini kan kasusnya kan gini apa caranya, parameter yang apa yang saya presentasikan kapan hari di data mining. uh, jadi mengambil 10 artis, 50 poster baru, 50 komentar. Tapi kan nggak semua 50, tapi kan 10 artis oke lah. Cuma kalau yang komentar ini dia nggak bisa nama 60 komentar ini. Jadi nggak selalu apa satu komentar ini otomatis langsung 50. Jadi kayak ada berapa itu boleh, mungkin 20 10 boleh dimasukkan. Nah ini yang penting, makanya proses cleaning ini penting di dalam timnya data science. Proses cleaning
Saya tapel sebuah komentar artisnya. Ini hasil akhirnya yang spam, dia ada 10.000 sekian, yang dia spam 6.000 sekian. Dari hasil apa ya, screening tadi semua jadi 16.000 kan apa awal yang kita mau kan sekitar segini 25.000, tapi pada kenyataannya kita cuma dapat 16.000 sekian. Nah, yang tadi bicara soal peningkatan akurasi, ada yang namanya unbalanced dataset dan balanced dataset. Emang bedanya apa ya? Bahkan cuma beda dataset aja. Nah, ini juga pengaruh dalam akurasi juga. Jadi dalam pengujian yang unbalanced dataset, dia dapat akurasinya sekitar 74% akurasi. Yang dari 10.309 dan yang spam, yang 3 spam 6.062 non spam. Nah, yang balanced dataset dia meningkat dari sekitar 77.000 meningkat sekitar sebentar dia meningkat tadi kan budgetnya kan 10.309 spam, dan ya spam kan 6.002, dia memperoleh 74,31. Ya, nah yang budget ini dia memakai 1:1, 6.062 jika yang spam, 6.092 jika yang spam. Nah, yang bikin kaget tuh, dia naik akurasinya. Nah, akurasi ini meskipun cuma sedikit peningkatan akurasinya ini, jika meskipun sedikit itu ya bagus, ada peningkatan dan bisa jadikan model lah untuk akurasinya, jadikan model sendiri. Dan ini anggapan dari data mining ini juga menarik, bisa dijadikan juga dalam plugin browser untuk counter spam. Kan kita tahu apa di Mozilla kan ada itu nama plugin unblock, tapi cuma iklan. Kan siapa tahu plugin berbasis Indonesia yang soal spam, potongan soal spam belum ada sih. Yang setelah apa dalam versi komersial ya unblock gitu ya. Cukup menarik spam ini. Oke. Dia bicara soal apa? Confirmation matrix. Bener gak tadi? Oh iya, sebelum tadi kan, jadi kan sebelum kasih secara teori harus ditentukan ini jadi apa namanya confirmation matrixnya ini apa namanya, custom matrix itu kayak pelabelan secara manual lah.
uh, kalau di klasik tes ya maksudnya kayak mana yang negatif negatif, negatif positif, positif negatif, positif positif, kayak bisa dengan uh, kita sendiri menentukan juga bisa dalam menentukan ini apa pelabelan kan supervised ya, supervised kan supervised, tapi kan cuma sebagian 10%-nya ini, enggak semuanya. Mana ini mana yang negatif negatif, negatif positif, positif negatif, positif positif, jadi pilih beli satu-satu ya, cukup lama ya, berbulan-bulan dalam pengerjaannya. Oke. Oh iya, kalau misalkan kalian mau cari uh, dataset, bisa ke Kaggle ya, apa Kaggle sini dia ada macam-macam. Terus ini kan saya kapan hari mencari soal coronavirus ya Pak. Rencana membuat Java sistem bakar coronavirus. Ntar ini saya ada nemu data apa kayak data kematian, data yang OTP, yang apa OTP apa ya, ada yang OTP, terus ada yang angka kematian, uh, kayak ini kan ada yang Jakarta, ada yang ada lain apa one proses, ada yang OTP, ada total, dan nanti taruh urutan tanggal ini juga. Dan kan juga bisa apa menggunakan mengolah data ini, tapi jika dilihat apa data ini apa ya, maksudnya itu komersial atau bebas ya, maksudnya bisa diolah lebih lanjut. Oke. Tadi ini sudah yang untuk menentukan hyperline nih tadi ya, CRM tadi ini bagaimana sih cara menentuin hyperline tadi itu, yang garis hitam ini yang tengah ya, line apa ini gimana cara menentuin hyperline, dia pakai SCM apa spot structural risk minimization SCM itu nemuin apa untuk menemukan hyperline yang terbaik. Tapi kalau dalam dunia kedokteran harus pakai supervised learning. Kenapa? Soalnya kan dia apa berhubungan dengan apa pengobatan ya, ya agak main-main juga ya. Jadi kayak dari misalkan kalian mau penelitian tertentu kayak diagnosa penyakit, jadi ya kalian harus tahu ciri-cirinya, ini tuh apa list ini untuk jadi kayak sistem pakar ya, berarti kita menirukan pengetahuan misalkan dokter ya, diagnosa dan jelas kan kayak batuk pilek atau apa ya, oh ini termasuk penyakit A, gejala ini oh penyakit B. Jadi kayak kalian juga perlu ke yang ahli juga, soal setidaknya kalau kayak ke ahli ke itu apa ke data yang reliable lah.
untuk kepenarian saya data rebel kan kepenari kan saya eh, soal data oh itu ke jenazah penyakit soal coronavirus. Nah kan saya kan bingung apa ini teksnya apa eh, variabelnya apa aja. Saya nemuin ada beberapa kategori. Ini ada yang stadium 1, stadium 2, stadium 3. Dan misal dikembangkan kan sih bagus sih. Karena kan kapan hari kan pernah kata kasus apa bukan kasus apa eh, berita kesulitan gitu ngecek kita kita ini kena coronavirus enggak kan kayak kayak apa ya mau ngecek aja susah ngecek kan kalau sekarang kan lumayan lah lumayan sudah banyak lah tes apa coronavirusnya itu kita kena enggak gitu. Kalau dulu itu pernah awal-awal itu benar susah kayak kepikiran kok susah mau ngecek doang aja nggak prosesnya tuh ya bang nggak gampang kalau cuma ngecek doang gitu. Gitu. Itulah ya, interest apa soal sistem akar coronavirus ini ya, cukup tepat guna menurut saya atau kalian mau penyakit lain juga boleh penyakit lain atau kasus lain mungkin. Oke. Hmm, hmm, hmm. Ini kalian juga bisa ke Google Colab ya. Dalam prakteknya nih. Tapi ini kan Google Colab kan berbasis Python dia apa hmm, berbasis mesti itu dia support kalau nggak salah dia cuma support itu deh support Python. Kenapa sih kok perlu bukan perlu kok harus apa harus pakai Python bukan Python maksudnya pakai Google Colab ya. Ini sih apa ya kalau misalkan kalian uh, kalau misalkan kasus kalian yang perlu komputasi yang cukup lumayan ya saya sarankan sih pakai Google Colab ya. So kan kalau di apa namanya di komputer kalian sendiri kan speknya kan terbatas ya. Nah, untuk mengatasi itu kan kalian bisa pakai hmm, Google Colab. Nanti untuk data-datanya kayak yang kata ya versi tadi ini CSV bisa ke upload ada apa bisa kalian upload ke Google Drive. Nanti kalian bisa integrasikan nanti lewat beberapa perintah lah. Nanti untuk akses tokennya seperti ini untuk akses tokennya bisa. Dan ini gratis juga apa ya ya cukup membantu dalam ngerjainnya komputasi yang cukup lumayan.
Mungkin sekian dari saya eh, soal SVM, juga soal metode SVM. Ya tentu setiap metode ada kurang lebihnya, setiap metode. Jadi eh, saya akhiri presentasi kali ini. Sampai juga di video selanjutnya. Bye.